Shalom, selamat datang di channel Firman Tanpa Topeng. Di channel ini kita membahas iman, agama, apologetika, dan berbagai pertanyaan yang sering dianggap tabu untuk dipertanyakan. Kita tidak mencari siapa yang paling keras berdebat, kita mencari apa yang benar, dan setiap argumen akan kita uji, setiap klaim akan kita periksa, dan setiap keyakinan akan kita lihat berdasarkan bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kamu ingin melihat pembahasan yang kritis, objektif, dan tidak takut untuk menguji kebenaran, pastikan kamu sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita mulai pembahasannya. Apa sih teman-teman? Ramli atau siapa gitu. Dari Madura juga sama itu ya. Nah, jadi diskusi itu sudah selesai sebenarnya. Nah, mengenai jumlah Tuhan di dalam Kristen, itu di dalam Alkitab itu ada banyak sekali. Jadi yang disebut Tuhan bahasa Indonesia dalam bahasa asli kitab suci itu kurios. Dan yang disebut kurios itu banyak sekali. Semua yang memiliki kuasa, semua yang memiliki power, otoritas untuk mengendalikan orang atau mengendalikan masyarakat itu disebut kurios dalam bahasa Yunaninya. Nah, bahkan iblis pun, ya, setan pun itu akan disebut juga Tuhan bagi orang-orang yang menaklukkan diri atau membuat dirinya dikuasai oleh mereka. Nah, kata kurios ini dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Nah, makanya seorang yang mengikuti iblis, yang takluk kepada iblis, ya, yang menjadikan iblis itu sebagai sosok yang menguasai dirinya, maka bagi orang tersebut iblis itu adalah Robnya atau Tuhannya. Begitu. Jadi di dalam agama Islam pun yang disebut Rob itu banyak sekali, yaitu segala sesuatu yang mengendalikan seseorang. Nah, tapi bagi seorang Muslim yang sejati, bagi Muslim sejati ya, itu tidak boleh menjadikan iblis sebagai Robnya. Yang harus dijadikan Robnya itu adalah Allah dan Rasulnya. Begitu. Silakan, Anda mau tanggapi bagaimana? Silakan. Terus mengenai apa ya? Maksudnya itu keyakinannya kalau Tuhanmu itu Yesus, apa bukti dari ketuhannya kamu itu Yesus? Bukti maksud ya karena saya mengikuti dan mentaati dia. Saya membuat diri saya dalam suatu keadaan di mana memerintah hidup saya. Sama seperti Anda bukti bahwa Anda menuhankan Muhammad adalah Anda membuat Muhammad menjadi sosok yang mengendalikan diri Anda. Contoh, sebagai seorang Muslim Anda masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kalau masuk pakai kaki? Kalau Anda masuk kamar mandi itu pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri? Kanan lah. Nah, itu berarti Anda tidak Kiri. Oke. Kenapa Anda masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri? Ya karena kan itu kan mau masuk ke apa ya? Ke dalam kamar mandi lah. Astaga, maksudnya gini loh. Gugup. Sumpah gak pernah, Ya, gak pernah kayak gini. Gugup aku. Tarik napas. Hembuskan dulu. Di otakku ini udah gak ada karena dibawa kegugupan ini. Ya karena Anda terlalu banyak ini. Begini, dengarkan. Kenapa Anda itu masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Karena itu diperintahkan oleh Rasul. Ya. Nah, kenapa Anda ngikutin perintah Rasul? Karena Anda membuat Rasul memerintah atas hidup Anda. Nah, itulah kenapa sang Rasul itu menjadi Robmu dia. Kalau misalnya iblis memerintah hidupmu, contoh, orang yang hidupnya dikuasai iblis, diperintah oleh iblis, korupsi, narkoboy. Nah, ketika orang itu dikuasai oleh syaitan atau hawa nafsunya, nah hawa nafsunya itu disebut menjadi Tuhannya, menjadi penguasanya dia. Nah, makanya banyak orang tidak sadar begitu. Definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu bahasa Indonesia yang artinya adalah penguasa atau tuan, sama itu. Tuhan dengan tuan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman masyarakat menganggapnya sekarang berbeda. Sama seperti kata pahit dengan pahit itu sama. Tahu dengan tahu itu sama. Jadi huruf H itu kadang-kadang dihilangkan, itu artinya tidak merubah artinya. Seperti kata pahit, pahit, kemudian tahi, tai, tahu, tahu, Tuhan, tuan, itu kata yang sama semua. Ini kalau kajian mendalam gitu.
Kalau di debat-debat kusir, debat-debat orang-orang blow on ya, Anda nggak menerima kayak begini. Karena banyak orang berdebat agama, apa namanya kalau bahasa ininya? Orang-orangnya itu, orang-orang yang berdebat itu, panelisnya itu, dia tidak berkompeten, begitu. Sehingga akhirnya jadi debat kusir yang tidak berujung. Nah, sebagai seorang Kristen yang sejati, orang tersebut harus membuat Bapa di surga yang mengutus Yesus itu memerintah hidupnya. Tuhan, Nah, Tuhan di Yesus itu ada berapa? Tuhan di Yesus itu ada berapa maksudnya gimana? Tuhan di Yesus ada berapa? Ini Iya. juga susah ini Bang, bahasa Anda itu susah dimengerti. Tuhan di Yesus itu ada berapa? Pertanyaan Iya. itu sama seperti ini, Tuhan di Muhammad ada berapa? Emang di Yesus itu Tuhannya itu ada berapa? Mandi dulu Bang ya, mandi dulu. Ya mandi, aku mau mandi dulu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Karena iman bukan alasan untuk berhenti berpikir, dan kebenaran tidak perlu takut untuk diuji. Saya pamit, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.